Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Itu benar, Jeng. Zia terpaksa mengangguk, dia tak mungkin lagi berbohong. Nek Jenny berlari dari kerumunan, meninggalkan troli belanjaan yang sedang dia pegang. Zia yakin nenek itu akan salah paham atas ucapan-ucapannya kemarin saat memberi solusi atas masalah rumah tangganya. Loh, Nek, mau kemana? Katanya mau traktir kita makan? Teriak geng gibah tanpa rasa bersalah. Kalian emang pengacau, ya? Bisa enggak itu mulut belajar sopan santun sedikit? Setidaknya belajar menghargai perasaan orang lain, jangan cuma yang dipikir kesenangan semata. Apa untungnya kalian gibahin orang? Dia nggak ngasih kalian makan, nggak ngasih kalian uang, ngucapin terima kasih juga nggak. Yang ada dosa kalian makin bertambah. Geng gibah terdiam, mereka terhenyak dengan semua perkataan yang Zia lontarkan. Tak ada yang berani lagi bicara, mereka tertunduk membiarkan Zia yang ikut meninggalkan troli dan mengejar Nek Jenny. Kita salah apa? Iya? Kita, kan, cuma ngomong jujur? Tanya Bu Tuti heran. Nggak tahu, si Zia malu kali kalau sampai orang tahu si Agam Suhendar mantan lakinya, terka yang lain. Bisa jadi, orang kalau udah kaya suka lupa sama yang kecil. Mereka mengangguk setuju bersamaan. Ah, nyesel, pakai ngomong gitu. Jadi aja batal makan di restorannya, keluh Bu Nina seraya menatap perutnya yang kosong dan lapar. Nek Jenny sudah berada di dalam mobil saat Zia mengejarnya. Wanita itu sedikit bernapas lega, karena tahu Nek Jenny tetap menunggu meski mungkin saat ini dia dalam keadaan marah, kesal dan sedih. Saya yang ngajak Jeng, jadi saya juga yang harus nganter Jeng pulang, kata Nek Jenny begitu mobil berjalan. Makasih, Mbak. Saya harap Mbak percaya kalau persahabatan kita ini tulus tanpa ada rasa apa-apa. Mungkin dia mantan suami tapi bukan berarti saya tidak boleh berteman dengan Mbak, kan? Nek Jenny mengangguk, lalu air mata itu mengalir lagi dari pipinya. Tangisan pilu seorang sahabat yang merasa dibohongi dan tangisan pedih seorang istri yang dikhianati. Saya juga mau berteman sama Jeng Zia, cuma sakit kalau dibohongi. Jadi yang waktu itu saya lihat Bebeb Agam di rumah Jeng, bukan karena dia mau jemput, tapi mau ketemu Jeng mantan istrinya, iya? Apa itu juga alasan Jeng beli rumah di samping rumah saya? Tanya Nek Jenny dengan nada meninggi. Zia menarik napasnya dalam lalu mengembuskan perlahan, dia harus tenang, tak boleh emosi apalagi untuk menceritakan keluarga cemara yang sebenarnya. Nek Jenny beruntung hanya 1 bulan lebih berumah tangga dengan Agam, tidak seperti dirinya yang harus bertahan selama 3 tahun. Jawaban pertanyaan pertama, saya tidak tahu maksud kedatangan dia, karena saya tidak pernah mengundang Mas Agam untuk datang ke rumah. Jawaban kedua, tidak akan ada seorang suami yang membelikan rumah untuk istrinya di samping rumah mantannya, meskipun dia tahu tidak ada masa lalu yang indah dalam pernikahan istrinya dulu. Nek Jenny mengerutkan dahi, tanda dia tak mengerti dengan ucapan Zia. Semua pernikahan itu indah, Jeng, karena saling cinta. Zia tersenyum. Dia menikahi saya dulu bukan karena cinta, tapi karena tujuan mencari perempuan kampung agar bisa dijadikan babu gratis, dan saya mau dinikahinya juga bukan karena cinta, tapi demi ayah yang mencari pendamping bagi putrinya agar kelak bisa ada yang menjaganya. Jadi awal pernikahan kami pun sudah berantakan, tak ada yang perlu Mbak risaukan apalagi sampai berpikir saya masih menaruh hati pada Mas Agam. Nek Jenny tertegun, dia tampak terkejut dengan cerita Zia. Ada pernikahan seperti itu? Jeng bener-bener gak cinta sama Bebeb Agam?
Zia mengangguk. Apa mungkin harus bersumpah agar Nek Jenny percaya dia tak punya perasaan apapun pada lelaki itu? Ah, bagaimana caranya meyakinkan isi hati yang hanya bisa kita ketahui sendiri? Saya juga yakin, Mas Agam gak pernah mencintai saya. Dia itu hanya peduli pada karir, jabatan, uang, harga diri, kehormatan. Jadi jika dia berusaha mendekati saya lagi bukan karena cinta, tapi karena dia tahu berapa harta yang saya punya untuk membuatnya disanjung banyak orang. Nek Jenny terdiam, semua kalimat itu seakan berputar dalam otaknya. Apa yang selama ini sudah dia beri untuk Agam dan apa-apa saja yang dia dapatkan. Pertanyaan yang terus menggelayut dalam benaknya sekian bulan mengenal, sebuah pertanyaan yang kerap menimbulkan gelisah, takut dan cemas yang berlebihan. Pertanyaan tentang kesungguhan yang tak Nek Jenny rasakan selama mereka menikah. Apa Bebeb Agam juga begitu sama saya? Apa dia menikah dengan saya karena uang dan kehormatan? Ucap Nek Jenny lirih. Zia menggenggam tangan Nek Jenny yang berkeriput, tak lagi kencang dan membuktikan sekuat apapun berusaha menjadi muda. Keriput ini tetap akan selalu ada ketika usia mulai beranjak senja. Mbak bisa cari jawabannya di hati, karena ketika ada orang yang tulus mencintai, rasa nyaman dan getaran itu tak bisa dibohongi. Cinta itu gak perlu dipaksakan, Mbak. Percayalah, cinta yang berasal dari hati itu lebih indah dari cinta yang bisa kita beli dengan materi. Tangisan Nek Jenny makin menjadi. Zia merasa bersalah, menepuk bibirnya yang mungkin salah mengucapkan kalimat. Maafkan saya, Mbak, kalau salah bicara. Nek Jenny menggeleng lemah. Kamu benar, makanya saya nangis. Selama ini saya sengaja memberikan semua yang Bebeb Agam mau asalkan dia bisa mencintai saya. Setiap hari saya ngajak dia bercinta, supaya Bebeb Agam gak selingkuh. Saya beli obat kuat, pakai baju seksi, belajar banyak gaya cuma buat Bebeb Agam betah dan gak mau pindah ke lain body. Zia tertegun, tak menyangka dengan semua yang Nek Jenny lakukan demi bisa mendapatkan cinta seorang Agam Suhendar. Sesuatu yang bahkan tak pernah Zia pikirkan. Mbak, saya nggak bisa baca isi hati orang. Mungkin saja Mas Agam berubah dan benar-benar mencintai Mbak, tahu perjuangan Mbak yang begitu tulus berkorban demi pernikahan kalian. Takdir orang, kan, beda-beda, Mbak. Kalau dulu itu takdir saya, mungkin takdir Mbak dengan Mas Agam lebih baik. Zia meragukan itu dalam hatinya, hanya saja dia tak mungkin mengatakan sesuatu yang buruk yang akan bisa merusak kepercayaan Nek Jenny padanya. Biarlah, kelak wanita itu akan tahu dengan sendirinya dan percaya tak mungkin Tuhan membiarkan orang sebaik Nek Jenny terluka untuk kedua kalinya. Jadi saya harus gimana, Jeng? Ikuti kata hati, Mbak. Apa yang hati Mbak pilih dan yakini, jangan mengikuti hawa nafsu atau rasa cinta yang menggebu. Jawaban terbaik itu ada di dasar hati yang terkadang berusaha kita tutupi. Nek Jenny mengangguk. Saya kangen Bebeb Agam. Mungkin itu isi hatinya yang berusaha dia keluarkan. Tapi saya ragu sama dia. Kalau begitu cari sesuatu untuk bisa menjawab keraguan Mbak. Nek Jenny mendongak, kerutan di dahi terlihat semakin banyak. Caranya? Mbak mau lihat keadaan Mas Agam dan keluarganya di desa? Mungkin dengan melihat mereka dari jauh, keraguan Mbak dan kebenaran ucapan saya bisa dipertanggungjawabkan. Netra Nek Jenny membeliak, spontan dia mengangguk dengan cepat. Mau. Kapan? Saya nggak bisa nganter, Mbak. Cuma bisa kasih alamat aja. Cuma saya sarankan jangan gunakan mobil yang biasa Mbak pakai karena Mas Agam pasti sudah mengenalinya. Pakai aja mobil biasa yang tidak terlalu mencolok. Gunakan kaca film agar wajah Mbak tidak terlihat dari luar. Semoga kedatangan Mbak ke sana bisa membantu menemukan jawaban apa yang Mbak ragukan selama ini.
Nek Jenny mengangguk paham. Memang dia sempat berpikir untuk mencari tahu apakah selama mereka berpisah Bebek Agam terluka dan rapuh seperti dirinya. Dia tak menyangka ternyata Zia bisa memberikan ide luar biasa untuk menuntaskan rasa gelisahnya. "Makasih ya, Mbak udah mau bantu saya," ucap Nek Jenny tulus. "Saya nggak melakukan apa-apa, Nek. Saya cuma bercerita sedikit dan meyakinkan kalau meskipun kami mantan, tapi tak pernah ada yang terjadi lebih yang bisa membuat kami dekat kembali." Cerita yang Zia dapat dari Bang Rizal tentang keluarga Cemara membuatnya tergelak. Dia tak habis pikir, entah dibuat dari apa hati keluarga itu. Harusnya mereka masuk Guinness Book of Record dengan rekor catatan manusia paling ajaib di dunia. Jika semua cerita Bang Rizal benar adanya, Zia rasa itu semua cukup untuk bisa membantu Nek Jenny menentukan pilihan untuk masa depan rumah tangganya. "Tapi, kalau saya balik lagi sama Bebek Agam, Jeng Zia nggak cemburu?" Pertanyaan Nek Jenny begitu menggelitik hingga tak tahan untuk Zia tidak tertawa. "Kalau Mbak deketin suami saya, baru saya marah." Nek Jenny mengibaskan tangannya. "Suami Jeng emang ganteng, lebih ganteng dari Bebek Agam malah. Tapi saya nggak suka sama suami orang, saya pengen yang single biar cintanya nggak dibagi-bagi." "Ayeh, Nek Jenny. Andai semua perempuan di dunia ini berpikir seperti kamu, mungkin tidak akan ada yang namanya pelakor, semua aman dan hidup bahagia selama-lamanya, persis dalam dongeng Walt Disney." "Nah itu dia, Mbak. Saya sudah lebih dari cukup mendapat cinta dari suami, ayah dan abang. Jadi saya nggak butuh cinta dari pria dewasa yang lain." Nek Jenny memeluk Zia erat, hingga tubuh Zia yang kecil merasa sakit. Ternyata tenaga Nek Jenny masih sangat kuat, pelukannya saja bisa membuat tulang remuk apalagi gaya percintaannya. Tiba-tiba Zia membayangkan sesuatu yang tak pantas dia bayangkan. "Kita ke restoran saya dulu ya, Jeng. Tapi kita berdua aja, saya nggak jadi mau berteman dengan mereka, saya mau bersahabat sama Jeng aja." Zia tersenyum lega, merasa bersyukur jika Nek Jenny berteman dengan mereka, karena semua berita tentangnya dari hal paling kecil sekalipun, akan dibahas tuntas setajam silet. Menjelang sore hari pemandangan di desa amatlah indah. Angin sejuk di sisi sawah, burung yang berterbangan, dan keramaian penduduk membuat Agam menikmatinya. Dia sengaja memilih berjalan seorang diri untuk menghilangkan kepenatan dari suara ibunya yang merdu. Mata Agam tertumbuk pada seorang gadis berpakaian cukup rapi, berhijab dan cukup cantik. Hati Agam berdegup tak karuan, baru pertama kali dia berdebar bertemu dengan seorang perempuan. Mungkin matanya sedang hilaf, jadi bisa terpesona pada gadis desa yang dulu dia benci setengah hidup. Bukankah seorang Agam mencari perempuan yang seksi, cantik, kaya dan pastinya orang kota? Namun, baru 1 minggu di desa, otak dan seleranya sudah berubah. Agam membuang rasa tertariknya, tapi tawa ceria perempuan itu begitu memikat hatinya, seorang Agam sampai dibuat termenung dan meneteskan air liur saking terpukaunya. Baiklah, ini cinta, mungkin wanita itu yang beruntung bisa mendapatkan hati seorang Don Juan seperti Agam. Perempuan yang entah siapa namanya, akan mendapat sanjungan banyak orang karena bisa meluluhlantakkan hati pria kota yang tampan juga mapan seperti dirinya. Seorang pria tua melintas, dengan cepat Agam menahan langkahnya. "Pak, boleh tanya itu siapa?" Agam menunjuk gadis yang sedang berdiri di depan papan tulis. "Oh itu, Neng Ayu, dia anaknya Pak Kades, suka ngajari anak-anak sini belajar." "Emang kenapa? Anak Pak Kades?" "Iya." "Sudah menikah?" "Belum." "Kenapa tanya-tanya?" "Jangan digodain, bapaknya galak." "Tapi kalau sama PNS kayak saya nggak bakal galak,
Pak. Emang situ PNS? Bukannya petani yang garap sawah Pak Rizal? Jelek. Hati Agam tertusuk duri, lidahnya keluh tak lagi bisa menjawab. Karena pertanyaannya tak mendapat jawaban, pria tua itu pun pergi. Bagus, berarti dia wanita yang setara, sederajat dengan seorang ningrat seperti Agam. Gadis itu adalah jawaban dari kegundahan dan kesedihan dia 1 minggu ini. Agam menepuk dada, bibirnya menggurat senyum manis yang tiada tandingannya. Matanya sejak tadi tak henti memandang, seolah ada magnet yang menariknya untuk berjalan semakin dekat, dekat dan dekat. Agam kini berdiri di hadapan gadis itu yang sedang sibuk mengajari anak-anak kecil belajar di sebuah surau. Gadis itu tertegun melihat Agam yang berdiri masuk di hadapan anak muridnya. Maaf, Akang mau belajar baca juga? Tanya Ayu sopan. Suaranya membuat jantung Agam berdegup cepat, merdu, bagai suara penyanyi pujaan yang mendendangkan lagu cinta. Saya mau belajar baca hati kamu, jawab Agam percaya diri. Maksud Akang apa ya? Perkenalkan, saya Agam Suhendar, PNS tingkat 2, turunan ningrat yang juga menjabat sebagai bos di beberapa kafe dan restoran terkenal. Saya kesini cuma ingin mencari gadis desa yang cantik, soleha untuk bisa jadi pendamping hidup saya yang mapan tapi kesepian ini. Betapa beruntungnya Neng, karena bisa memikat hati Akang yang tampan. Ayu tertegun, dia tak menyangka dengan penembakan yang tiba-tiba seorang pria lakukan padanya. Wajah pria ini cukup tampan dan gaya bicaranya seperti orang pintar. Maaf kalau boleh saya tahu, Akang itu duda atau perjaka? Tanya Ayu menerka usia yang terbilang dewasa. Akang perjaka, Neng. Karena itulah Akang mencari calon istri yang bisa menjadi ibu dari anak-anak Akang nantinya, dan Nenglah gadis yang beruntung itu. Oh, tapi kenapa harus saya? Karena Neng yang membuat hati Akang berdebar. Ayu diam, dia memang sedang mencari calon imam, tapi tak mungkin semudah itu menjatuhkan pilihan pada pria yang baru dikenalnya. Suara azan asyar berkumandang dari masjid yang berada beberapa meter dari surau tepi sawah ini. Bagi Agam panggilan itu terdengar biasa, karena dia hanya ingat nama agama yang dianutnya tapi tak pernah menjalankannya. Anak-anak udah azan, kita sholat dulu, ya. Nanti selesai sholat kita belajar lagi, ucap Ayu pada muridnya. Iya, Teh. Jawab anak-anak serempak. Maaf, Kang, permisi. Saya mau sholat dulu. Sholat? Akang juga mau sholat, Neng. Gini-gini Akang pernah disuruh jadi imam di Masjid Istiqlal. Itu dusta, guys. Agam berdusta. Alhamdulillah, kalau gitu Akang bisa bantu saya ngajarin wudhu untuk anak laki-laki. Karena saya nggak boleh masuk tempat wudhu pria, tanya Ayu yang merasa tertolong karena kehadiran Agam. Oh, bisa. Gampang itu mah. Jawab Agam pucat. Nah, anak laki-laki ikut sama Akang ini, ya. Nanti beliau yang akan mengajari cara wudhu yang benar dan bacaannya. Iya, Teh, jawab anak laki-laki serempak. Agam berjalan gontai mengikuti langkah gadis itu dan anak-anak murid di depannya menuju sebuah masjid. Kali ini jantungnya berpacu cepat, tubuhnya mendadak merinding. Dia grogi bukan karena berhadapan dengan perempuan, tapi karena dia lupa cara-cara wudhu juga sholat. Aduh, gimana ini?